kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang dasar pajak. Sebelumnya kita harus tahu apa itu pajak. Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Setiap sen uang pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk dalam pos pendapatan negara dari sektor pajak. Penggunaannya untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat. Sudah dijelaskan apa itu pajak, karena dari hasil dari pajak ini berupa sarana dan prasarana umum. Jadi nantinya semua masyarakat dapat merasakannya. Pajak juga memiliki ciri-ciri, diantaranya pajak merupakan kontribusi wajib warga negara. Setiap orang memiliki kewajiban untuk membayar pajak, namun hal tersebut hanya berlaku untuk warga negara yang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif, yaitu warga negara yang memiliki penghasilan melebihi penghasilan tidak kena pajak, atau disebut PTKP. Pajak bersifat memaksa untuk setiap warga negara. Jika seseorang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif, maka wajib untuk membayar pajak. Dalam undang-undang, pajak sudah dijelaskan. Jika seseorang dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, maka ada ancaman sanksi administratif maupun hukuman secara pidana. Warga negara tidak mendapat imbalan langsung. Pajak berbeda dengan retribusi. Contoh retribusi yaitu ketika mendapat manfaat parkir maka harus membayar sejumlah uang, yaitu retribusi parkir, namun tidak seperti itu. Pajak merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara berdasarkan undang-undang. Artinya yaitu pajak diatur dalam undang-undang negara. Ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang mekanisme perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang fungsi pajak itu sendiri, diantaranya yaitu fungsi pajak bagi negara dan masyarakat. 1. Fungsi anggaran atau fungsi budgeter. Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. 2. Fungsi mengatur atau fungsi regulasi. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya, dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. 3. Fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. 4. Fungsi redistribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Jenis pajak ada 3. Yang pertama, jenis pajak berdasarkan subjek objek dan subjek pajak. Yang kedua, jenis pajak berdasarkan sifat. Yang ketiga, jenis pajak berdasarkan instansi pemungut. Jenis pajak berdasarkan objek pajak dan subjek pajak. 1. Pajak objektif. Pajak objektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan objeknya. Contohnya, pajak impor, pajak kendaraan bermotor, bea materai, dan masih lainnya. 2. Pajak subjektif. Pajak subjektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan subjeknya. Contohnya, pajak kekayaan dan pajak penghasilan. Jenis pajak berdasarkan sifat. 1. Pajak tidak langsung, indirect tax. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Contohnya, pajak penjualan atas barang mewah, di mana pajak ini hanya diberikan bila wajib pajak menjual barang mewah.
2. Pajak langsung, direct tax. Pajak langsung merupakan pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak, berlandaskan surat ketetapan pajak yang dibuat kantor pajak. Contohnya, pajak bumi dan penghasilan dan pajak penghasilan. Jenis-jenis pajak berdasarkan instansi pemungutan. 1. Pajak daerah lokal. Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut pemerintah daerah dan terbatas hanya pada rakyat daerah itu sendiri, baik yang dipungut Pemda tingkat 2 maupun Pemda tingkat 1. Contohnya pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak kendaraan bermotor, BPHIP, PBB. Jenis pajak berdasarkan instansi pemungutan. 2. Pajak negara pusat. Pajak negara merupakan pajak yang dipungut pemerintah pusat melalui instansi terkait, yakni DJP, contohnya PPN, pajak penghasilan PPH, PPNBM, Bea Matra, PBB. Nah, selain itu pajak juga mempunyai syarat-syarat pemungutan pajak. Di antaranya yaitu syarat-syarat pemungutan pajak. 1. Pemungutan pajak harus adil. 2. Pengaturan pajak harus berdasarkan undang-undang. 3. Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian. 4. Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Sekian penjelasan dari kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.